sepanjang jalan dia ada nonton tanggapan Pendeta Budi Asali kepada Elia Miron. Ya. Elia Miron ini seorang anak muda, bukan sekolah teologi, otodidak, belajar Alkitab, belajar berkhotbah, bahkan berdiskusi. Dan saya pribadi mengakui anak muda ini pintar. Usia mungkin baru 20 tahun. Anak muda ini pintar dan harusnya kepintarannya sebagai seorang yang tidak berlatar belakang sekolah teologi, tahu-tahu muncul dan mulai populer ketika dia podcast dengan Dr. Richard Lee, yang kelihatannya entah sudah mualaf atau apa gitu. Dan mulai itu dia viral dan sekarang diundang di gereja mana-mana. Padahal bukan evangelis, bukan pendeta, ya. Tapi dia terkenal. Pertama kita nonton, bentar ya, ini ya, Elia Miron ya. Saudara tahu Elia Miron, kalau nggak tahu saudara lihat dia di TikTok ya. Anak ini baru umur 20 dan dia nggak pernah sekolah teologi, dia baru diwawancara oleh Dr. Richard Lee itu yang membuat dia akhirnya hampir ditangkap, nggak tahu sekarang keberadaan dia di mana. Dia membuat suatu video TikTok, singkat VT ya. VT itu video TikTok yang menyerang predestinasi dan bahkan menyebut-nyebut nama saya. Bahkan ada video saya singkat sekali. Cuma yang video saya singkat sekali itu saya nggak tahu itu saya atau bukan. Agak mirip tapi kok rasanya kok gemuk sekali. Saya nggak tahu itu saya atau bukan. Nanti saudara yang lihat sendiri ya. Sih. Ya, itu predestinasi itu kan doktrinnya Calvin di dalam 5 poin tulipnya dia. Jadi total development limited autonomous perseverance science ketua orang kudus. Jadi itu apakah meniadakan free will? Gini, destinasi itu bukanlah program Tuhan. Bukan. Jadi predestinasi kan ada orang dipilih masuk neraka, ada double predestination, ada single predestinasi gitu kan. Jadi bukan Tuhan paksa orang untuk masuk surga, Tuhan paksa orang untuk masuk neraka. Itu bukan predestinasi, bukan begitu. Predestinasi itu adalah penentuan Allah secara pasif, bukan penentuan Allah secara aktif. Karena pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi KMK ya, channel mengedukasi dan menghibur. Masih seputar Joni teman-teman. Salah, Elia Miron teman-teman ya. Ya ini mohon maaf, karena saya juga nggak tahu sampai sekarang siapa nama asli dari Elia Miron. Ada yang bilang Joni, ada yang bilang Michael. Tetapi yang pasti dia punya marga di belakang. Karena ternyata Elia Miron berasal dari suku Batak yang kebiasaannya itu menggunakan nama keluarga atau marga ya di namanya. Jadi kita pastikan bahwa Elia Miron ini bukanlah nama asli dari si Joni ini. Kita sebut saja Joni ya, biar lebih gampang gitu. Jadi Joni ini teman-teman kembali membuat heboh lantaran mulai berani membidat-bidatkan orang. Mengatakan pendeta sana, pendeta sini sesat. Kenapa dia jadi berani? Ya lantaran dielu-elukan oleh para laskar Polikarpus. Dia merasa banyak orang-orang yang mendukung dia. Dia merasa banyak gereja-gereja yang membutuhkan dia. Kita tahu, mulai Elia Miron ini dipanggil di gereja sana sini, teman-teman. Mulai banyak gereja yang memanggil dia. Itu membuat dia besar kepala. Dan ini sudah sering dikatakan para pendeta. Dikatakan bahwa yang namanya evangelis, yang namanya pendebat, yang namanya pendeta, itu bukan hanya modal PowerPoint, modal Google. Ini bahaya. Zaman sekarang, kamu tinggal search satu berita, satu data, kamu kemas dengan bahasa yang bagus, seakan-akan kamu sudah paling ngerti. Nanti kita akan bahas di lain sesi ya, bagaimana kritikan demi kritikan dilontarkan oleh para pendeta-pendeta yang sudah senior, yang sudah malang melintang mengenai si Elia Miron. Tapi kita bedah pelan-pelan, teman-teman. Kita bedah pelan-pelan. Kita lihat ya, sekarang orang modal, yang penting jago hujat, jago congor, jago ngomong, tiba-tiba jadi terkenal. Yang penting momentumnya dapat. Itulah yang terjadi dengan Agatha, Elia Miron, Nikana, dan sebagainya. Apakah mereka ngerti tentang kekristenan? Setelah dicek, nol. Nol besar, teman-teman. Mereka nggak ngerti. Yang mereka tahu
hari ini mau bahas apa nih? Oh, mau bahas ini. Oke, cari datanya di Google. Mereka baca. Terus mereka sampaikan sesuai yang mereka baca. Dengan bahasa yang mereka kemas sedemikian rupa, biar kesannya itu dari dia. Biar kesannya bahwa dia sangat ngerti ajaran tersebut. Padahal itu hanya sepotong-potong, sedangkan agama itu, apalagi kekristenan ya, harus kita akui, harus membaca, harus ngerti secara full. Harus ngerti secara full, berkesinambungan. Nggak bisa kamu cuma comor sana, comor sini, nggak bisa kamu cuma jelaskan yang ini, tapi kamu nggak ngerti esensinya. Ini bahaya. Tetapi itulah yang terjadi. Yang disukai, itu bukan yang ngerti, bukan yang pintar, tapi yang jago ngomong, yang penampilan yang menarik, yang jago bikin sensasi. Kita nggak pungkiri, zaman sekarang ya, lebih banyak orang terkenal itu lantaran sensasinya daripada prestasi. Coba kita lihat. Banyak ya orang-orang yang membuat tingkah konyol supaya bisa terkenal, supaya bisa viral. Dan salah satunya Elia Miron. Kita tahu, kemampuan dia dalam berbicara, mengolah kata bagus. Terus yang kedua, sensasi dari wujudnya. Penampilannya, casingnya. Itu sudah membuat kontroversi dan membuat orang bertanda tanya. Dan sampai detik ini pun saya lihat masih banyak saudara-saudara Kristen saya bertanda tanya. Ini Johnny atau Elia, kan begitu. Ini Eli atau Johnny, teman-teman. Masih banyak yang bertanda tanya seperti itu. Dan baru-baru ini kita tahu, Elia Miron ya, itu menyerang pendeta-pendeta senior. Lantaran sekarang merasa sudah di atas angin. Salah satunya adalah pendeta Budi Asali. Pendeta yang diakui oleh pendeta-pendeta lain sebagai seorang pengajar, sebagai orang yang ngerti tentang teologi. Bagi teman-teman yang nggak kenal Budi Asali, silakan kalian cek reputasi dan testimoni dari pendeta yang lain. Jadi, Elia Miron itu menyudutkan dan menyesat-nyesatkan ajaran yang disampaikan oleh pendeta Budi. Mengatakan bahwa itu salah. Nah, ini cukup menarik, teman-teman. Dan saya sudah bahas ya. Saya sudah bahas sebelumnya tentang hal itu. Tapi, di kesempatan ini, yang akan saya bahas adalah pendeta Mel Atoknya. Jadi pendeta Mel Atok akhirnya angkat suara juga, teman-teman. Ya, ini channelnya Mel Atok ya. Jadi saya ngomong itu bukan seperti Polycarpus yang saya sampaikan. Ini pendeta Mel Atok langsung menyampaikan, menyoroti tentang Elia Miron yang sudah berani kurang ajar kepada senior-seniornya langsung di saat kebaktian. Live ibadah tengah minggu, teman-teman. Saat ibadah, hari Minggu kemarin, pendeta Mel Atok langsung menyentil yang namanya Johnny. Ya, menyentil Johnny, teman-teman. Tapi yang cukup menarik, di sini pendeta Mel Atok menjelaskan siapa itu. Ya, pendeta Budi Asali. Biar kalian tahu, Mel Atok saja itu belajar dari Budi Asali. Belajar, sama seperti Ezra Soru. Ezra Soru juga belajar dari Budi Asali. Ini menarik, teman-teman. Kita coba dengarkan dulu ya. Makan siang dengan Pak Pendeta Angke dengan Pak Nugi. Lalu makan di rumah saya ya. Mereka pas ada waktu, jadi kita makan siang, sharing-sharing, cerita-cerita. Lalu Pak Pendeta Angki cerita tentang sepanjang jalan dia ada nonton tanggapan Pendeta Budi Asali kepada Elia Miron. Ya. Elia Miron ini seorang anak muda, bukan sekolah teologi ya, otodidak, belajar Alkitab, belajar berkhotbah, bahkan berdiskusi. Dan saya pribadi mengakui anak muda ini pintar. Usia mungkin baru 20 tahun. Anak muda ini pintar dan harusnya kepintarannya sebagai seorang yang tidak berlatar belakang sekolah teologi ya, tahu-tahu muncul dan mulai populer ketika dia podcast dengan Dr. Richard Lee ya, yang kelihatannya entah sudah mualaf atau apa gitu. Dan mulai itu dia viral dan sekarang diundang di gereja mana-mana. Padahal bukan evangelis, bukan pendeta ya. Tapi dia terkenal dan anak muda ini pintar. Sebelumnya saya juga sudah lihat
Pak Joshua Teu menanggapi dia. Tapi pribadi saya ya, kalau antara Joshua Teu dengan Elia Miron, saya milih Elia Miron. Saya lebih cenderung tertarik sama Elia Miron karena dia dalam beberapa ajarannya, diskusinya, debatnya, saya lihat anak ini sangat ketat mau belajar ya. Dan dia punya ciri khas dalam menyampaikan tuh berkelas menurut saya. Tata bahasanya, penyampaiannya itu anak luar biasa. Hanya Pak Pendeta Angki yang nonton cukup panjang kasih informasi ke saya bahwa Pak Budi Asali menanggapi anak ini karena kelihatannya dia kurang total memahami pandangan tentang pemilihan, predestinasi, ya. Atau dia kelihatannya menyepelekan hal-hal yang fundamental di dalam Kristen sehingga seorang sekelas Pendeta Budi Asali, ini Bapak Ibu perlu tahu, ini pendeta yang sangat betul-betul menjunjung tinggi firman. Ya, apakah dia sempurna? Tidak ada pendeta sempurna. Tapi kalau menjunjung firman, sungguh-sungguh Pak Pendeta Budi Asali sangat menjunjung tinggi firman dan beliau menanggapi bahkan tantang debat dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya, saudara bisa lihat di channel Pendeta Budi Asali. Di situ Anda nonton pasti lebih ketat dan lebih penuh tanggung jawab. Bahkan saya dikonfirmasi lagi dengan adik Cafik dari Gemit ya. Pak Yeriko Dapamerang yang WA saya. Pas Pak Angki lagi sampaikan, Pak Yeriko kirim. Jadi memang itu saya tahu ini data benar. Tapi untuk saya menanggapi tidak perlu karena memang itu porsinya Pak Budi. Dan kalau bicara ilmu, ya saya tidak ada apa-apanya dibanding Pendeta Budi Asali. Jauh sekali. Pak Budi sangat bertanggung jawab dengan penelitiannya, pengajarannya. Bahkan banyak pendeta termasuk saya belajar dari dia juga. Jadi rasanya kalau saya yang membeda ngapain gitu loh. Karena ini baru diangkat oleh Pak Budi per hari ini mungkin ya. Per hari ini. Jadi kalau saudara mau nonton saya rekomendasikan. Boleh nonton. Itu lebih enak. Tapi saudara makan kenyang-kenyang dulu. Baru nonton ya. Karena Pak Budi itu agak ketat ya. Kalau Pendeta Mel Atok masih bisa ketawa atau apa. Kalau beliau betul-betul mengajar ya. Ya makan kenyang, vitamin, minyak ikan ya. Minum semua. Ya jadi saya rasa kalau Pak Budi pasti itu hanya karena kepentingan firman. Tidak ada kepentingan apa-apa. Saya cukup mengikuti Pak Budi kurang lebih sudah mungkin 7-8 tahun terakhir ini kali ya. Saya mengikuti beliau jadi saya tahu orang ini pasti tidak sempurna. Karena 1 Korintus 13 ayat 9 kan bilang di sana bahwa 1 Korintus 13 ayat 9 dia bilang di sana bahwa sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Itu pasti ya. Dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi kita semuanya tidak lengkap, saya tidak lengkap. Tapi tentu kita dididik untuk tidak menjadikan ini menjadi alasan untuk malas belajar. Kalau tidak lengkap ngapain repot-repot belajar. Kalau memang tidak lengkap alias punya keterbatasan, ngapain mesti belajar dari pendeta A, pendeta B, pendeta C. Ngapain harus ketat baca buku doktrin dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau ada orang yang model begitu, itu hanya alasan yang muncul dari satu dosa besar, yaitu dosa kemalasan. Betul, otak kita ini ada batasnya, tidak sempurna. Makanya dipakai dulu sampai ketemu batasnya. Nangkap ya. Kalau Albert Einstein juga pakai prinsip ada batas, dia tidak menemukan penemuan-penemuan kayak atom dan lain sebagainya. Thomas Alva Edison, ya. Dan lain-lain, penemu-penemu hebat itu, sebagian di antara mereka, sejarahnya itu gagal bahkan berpuluh-puluh kali. Nah kalau alasan dari orang-orang malas yang mengatakan kan ada batas, ngapain belajar? Kan pengetahuan tidak lengkap, kan nubuatan tidak sempurna, ngapain belajar? Itu hanya orang malas. Betul tidak lengkap, betul tidak sempurna, betul ada batas. Makanya pakai dulu
semaksimal mungkin sampai ketemu batasnya. Nah itu jangan paksa lagi. Saya rasa kita sebagian besar belum pakai maksimal otak kita. Amin. Belum pakai. Hanya kita buang-buang waktu di hal-hal lain kok. Lalu kita bilang, itu kan sulit. Tidak sulit. Belum pakai. Jadi jangan dengan kemalasanmu memunculkan hal-hal senada seperti orang-orang malas yang saya contohkan tadi. Dipakai dulu. Belajar habis-habisan. Sampai mentok. Begitu. Kalau belum mentok berarti masih ada jawabannya. Begitu. Nah, menarik saudara-saudara, kenapa dalam pendahuluan khotbah hari ini yang adalah eksposisi 2 Timotius pasal 2, kok tahu-tahu saya mengangkat pengalaman saya hari ini mendengar berita seorang apologet ternama Indonesia yang sangat bertanggung jawab, bahkan sangat berani mempertanggungjawabkan, memperdebatkan imannya ya kepada orang-orang yang suka usil, suka mengganggu. Beliau tidak kenal saya secara pribadi, maka ini fair. Saya mengakui ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Hamba Tuhan ini sangat salah satu yang terbaik lah di Indonesia. Ya, lu mau debat di mana? Dia sendirian pun dia ambil alih semua. Artinya itu karunia khusus ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kenapa kok tahu-tahu saya mengangkat itu sebagai pendahuluan? Karena kalau saudara ikuti pembahasan minggu lalu, di sekitar akhir ayat 14, di situ kan ada keterangan yang sudah saya sampaikan tentang Paulus menugaskan Timotius untuk menegur mereka, mengingatkan mereka yang suka berdebat hal-hal yang tidak ada guna. Ya. Memperdebatkan hal-hal yang tidak ada guna, bahkan di balik perdebatan hal-hal yang tidak ada guna itu, kelihatannya memang orang-orang ini, saudara-saudara, mempunyai satu motivasi untuk cari panggung. Satu motivasi untuk cari nama. Satu motivasi untuk mendapatkan tepuk tangan dari manusia. Makanya tahu-tahu di ayat 15 bagian awal, Rasul Paulus bilang begini sama Timotius, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Paulus sedang mengkontraskan antara hamba Tuhan sejati ketika menginjil, ketika berapologia, menjadi seorang apologet, menjadi seorang evangelis, menjadi seorang pengkhotbah. Kamu harus berusaha, khotbahmu, perdebatanmu, bahkan kalau kita seberangkan lebih luas, nyanyianmu, musikmu, tampilanmu, apapun itu, harus dengan satu motivasi yang jujur, yaitu apa? Supaya layak di hadapan Allah. Bukan untuk mendapatkan tepuk tangan manusia, mendapatkan jempol dari manusia, mendapatkan pengakuan orang. Oh dia memang pintar loh, oh memang dia punya kredibilitas, oh dia punya latar belakang disiplin ilmu yang luar biasa, oh dia punya ini, punya itu. Bukan itu saudara-saudara. Kalau ada orang yang kemudian diberkati lalu dia cerita kita punya nama, ya suka-suka dialah. Tapi motivasi kita tidak boleh begitu. Makanya Calvin ketika mengaitkan akhir ayat 14 dan awal ayat 15, Calvin bilang begini, saudara-saudara. Perhatikan komentar dari John Calvin. Karena semua pertengkaran tentang doktrin atau ajaran muncul dari sumber ini. Sumber apa? Calvin mengatakan bahwa orang-orang ingin membanggakan tentang kepintaran di hadapan dunia. Apalagi zaman medsos. Saya pikir komentar Calvin ini sangat relevan. Sangat relevan saudara-saudara. Ya, bahwa orang-orang ingin membanggakan tentang kepintaran di hadapan dunia. Paulus di sini menerapkan obat yang terbaik dan paling bagus pada waktu ia memerintahkan Timotius untuk mengarahkan matanya kepada Allah, alias usahalah supaya kau layak di hadapan Allah. Buat apa satu dunia tepuk tangan? Buat apa satu dunia angkat jempol? Tapi engkau tidak layak di hadapan Allah. Saudara mungkin pernah ingat saya khotbah
Saya kasih ilustrasi tentang seorang hamba Tuhan dari Amerika yang pelayanan hampir 40 tahun di Cina. Dan hampir mati berkali-kali karena harus terobos daerah komunis untuk menyeberangkan Injil. Di Cina tuh ketat sekali saudara-saudara. Ketahuan bawa Alkitab, ketahuan menginjil orang, Anda bisa dipenjara dan paling parah adalah dihukum mati. 40 tahun kemudian setelah pelayanan di pedalaman Cina, bayar harga, tenaga, waktu, zona nyaman, darah, bahkan nyawa hampir-hampir hilang. Maka pulanglah hamba Tuhan ini melihat keluarganya di Amerika. Dalam penerbangan itu dari China ke US. Dia satu pesawat dengan seorang selebriti Amerika. Waktu landing, saudara-saudara, dia lihat dari kaca pesawat, ada orang-orang sudah banyak. Di pikiran dia langsung muncul, pasti mereka sambut saya. Hamba Tuhan yang sudah 40 tahun, mati termati, hidup terhidup, berkorban habis-habisan, bahkan nyawa pun di China. Waktu dia turun, saudara-saudara, di pintu pesawat berharap ada tepuk tangan, berharap ada sambutan atau minimal tangisan. Tidak ada, saudara. Dia bilang, oh salah sangka saya. Tiba-tiba selebriti itu keluar. Ini fansnya selebriti itu. Orang sambut selebriti luar biasa. Tepuk tangan, sur. Wih, dia langsung sedih. Tuhan, sempat ada sikap hati kritik atau protes Tuhan. Tuhan, saya 40 tahun pelayanan di pedalaman, datang tidak ada orang sambut. Orang ini baru manggung di Cina 1 hari, pulang fansnya tepuk tangan luar biasa. Tuhan melalui Roh Kudus mengingatkan dia, anakku, pujianmu bukan datang dari dunia, pujianmu datang dari sorga. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Ini yang Tuhan sedang bilang melalui Paulus kepada Timotius. Usahakanlah engkau layak di hadapan Allah. Pusing amat dengan pujian orang, pusing amat dengan pengakuan orang. Yang paling kita cari adalah pujian Bapa, pujian Yesus, pujian Roh Kudus. Amin. Seperti hamba-hamba 5 talenta, 2 talenta yang di akhir kerja mereka, Tuhan puji mereka dan berkata, engkau hamba yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Banyak orang munafik pelayanan. Ini juga perlu dalam penerapan kita di gereja ini dan di gereja mana-mana. Pelayanan bukan supaya gembala tepuk tangan. Pelayanan bukan untuk pencitraan. Pelayanan itu Tuhan lihat. Kan banyak orang kalau gembala lihat dia super aktif. Gembala tidak lihat dia main handphone. Dia tidak ada katanya komitmen pelayanan. Itu hati-hati kalau ada yang begitu, Anda munafik gitu. Hidupmu tidak akan diberkati. Karena kamu berharap manusia puji. Tidak bisa demikian. Calvin melanjutkan, saudara-saudara, komentar yang menarik ini. Seakan-akan ia berkata, Paulus berkata, sebagian orang menginginkan tepuk tangan dari orang banyak, tapi engkau Timotius berusahalah untuk membuat dirimu sendiri dan pelayananmu disetujui Allah. Dan memang tak ada yang lebih mengekang atau menghentikan suatu keinginan total untuk pameran daripada memikirkan bahwa kita harus berurusan dengan Allah. Artinya keinginan pameran itu sangat besar. Makanya jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siapapun kita, ya, saya ketika mendengar ada debat-debat dan saya juga pasti tak terhindarkan harus melalui pelayanan itu dalam konteks hari-hari ini. Ya, tapi dengan mempelajari firman seperti ini, memang kita harus uji diri kita. Ini pelayanan untuk apa? Ini live untuk apa? Ini bikin konten untuk apa? Itu semua harus diuji tuh. Kalau tidak, kasihan, capek percuma. Dan biasanya firman Allah berkata, orang yang suka puji diri tidak pernah tahan uji. Itu ketahuan. Makanya suka makan-makan puji. Belum ada tantangan apa-apa. Baru tersinggung dikit, pindah. Tersinggung dikit, pindah. Tersinggung dikit, pindah. Pindah. Ya, itu pindah terus. Tapi jangan berharap dia hanya pindah gereja. Jangan dia pindah sampai pindah agama. Itu repot. Orang-orang begitu sombong. Orang-orang begitu motivasinya tidak pernah benar di hadapan Allah. Tidak tahan uji.
Yang namanya kehidupan jemaat, satu tim. Tuhan serukan bersatu. Itu bersatu antara siapa dengan siapa? Bersatu antara orang yang penuh kekurangan dengan orang yang penuh kekurangan. Itu poinnya. Susahnya bersatu di situ. Tuhan tidak suruh bersatu antara orang sempurna dan orang sempurna. Yang Tuhan serukan bersatu nih antara orang-orang penuh kelemahan dengan orang-orang penuh kelemahan. Orang-orang penuh kekurangan dengan orang-orang penuh kekurangan. Dan semakin Anda bersatu, semakin Anda dekat, semakin ketahuan kekurangan orang itu. Tapi kau disuruh, kau sudah sedekat dan dia, berat Bapak, bersatu dengan orang begitu. Disitulah kerendahan hati harus ada. Disitulah ego disalibkan. Disitulah kesombongan disalibkan. Bagaimana kau bisa bersatu? Pergi sama orang welcome. Selamat datang. Ciumlah. Saudara Jahara begitu. Mungkin dari 20 orang hanya 2 yang model begitu. Kita sudah pergi ke kaum muda itu. Kaum pria itu. Kaum ibu itu. Yang baik cuma 2 orang. Yang lain tuh. Ya itulah tantangan untuk melatih apakah kamu punya kerendahan hati atau tidak. Karena kerendahan hatilah yang bisa buat kita bersatu dengan orang lain. Yang setuju tepuk Dari tangan. Pendeta Mel Atok, tapi dikemas dengan bahasa yang bagus. Beda dengan MEM, beda dengan Deki Ngadas ya, yang mungkin agak lebih frontal. Nanti kita akan tampilkan juga di konten berikutnya bagaimana pandangan dari Dr. Deki Ngadas. Dan saya setuju ya, bahwa Elia Miron ini baru anak kemarin sore yang sebenarnya nggak ngerti kekristenan secara utuh. Kalau kalian lihat, oh ini anak berilmu, oh ini anak pintar menjelaskan. Kalian harus cek dulu penjelasan dia itu dari dirinya atau dia comot dari data yang ada di Google. Karena setahu saya, para Polikarpus ini cuma bisa comot-comot data dari Google. Kan banyak yang menggunakan data PowerPoint doang. Modal PowerPoint teman-teman. Tiba-tiba udah petentengan, merasa paling pintar. Merasa paling ngerti tentang kekristenan. Ini bahaya. Kalau semua orang boleh menafsirkan firman Tuhan seenak jidatnya, mau pakai otak siapa? Otak Walabu, otak Pak Bom-Bom, Elia Miron, atau siapa? Bahaya. Karena setahu saya, para pengajar teologi, para apologet Kristen yang sejati, itu menimba ilmu, ya, di lembaga-lembaga yang benar-benar kredibilitasnya bisa dipercaya. Ada sanadnya kalau kita. Kan begitu. Contoh, Dr. Deki Ngadas belajar di STT mana, siapa gurunya. Budi Asali belajar sama siapa, jelas gitu. Kalau Elia Miron, datanya dari Google. Data Google, teman-teman. Saya nggak mengatakan data Google salah. Cuman data Google itu referensinya dari siapapun. Orang sesat pun bisa menulis di situ. Saya tinggal buat blogspot, atau saya bikin satu website, saya isi pemikiran saya. Terus orang akan ambil itu. Orang-orang seperti Johnny ini akan ambil dan berpikir bahwa itu yang benar. Ini kan bahaya. Kita nggak tahu siapa yang dijadikan referensi oleh Johnny ini. Kita nggak tahu. Tetapi kita harus akui kemampuan berbahasa dia luar biasa. Saya kasih lihat ya komentar di channel Pendeta Mel Atok. Kalian bisa lihat, ini Mel Atok punya channel ya seperti yang tadi. Tetapi lebih banyak yang komentar di sini adalah pendukung Elia Miron. Saya suka dengar khotbahnya Elia Miron. Justru dia banyak melayani kaum sebelahnya. Elia Miron sangat memberkatiku. Walaupun mungkin ada sedikit yang tidak sepaham dengan pemikiranku. Tapi itu cuma 1%. Selebihnya sangat memberkati. Waduh. Saya senang dengan khotbahnya Elia Miron. Dapat membangkitkan iman saya. Saya juga terberkati dengan Elia Miron. Shalom semua. Kami rombongan dari Kepulauan Borneo, Sarawak, Malaysia. Sangat kagum adanya hamba Tuhan yang bernama Elia Miron. Saya suka dengan penjelasan Eli Miron. Benar Pak Pendeta. Ya. Dan saya yakin Elia tidak cari panggung. Dia menjawab pertanyaan tentang iman Kristen dan sejarah Injil di depan umum, sesuai dengan apa yang Rasul lakukan. Saya suka dengar khotbah Pendeta Mel Atok. Saya diberkati pelayanannya Elia Miron. Ya, kalian bisa baca teman-teman. Jadi lebih banyak pendukung Elia Miron, dan ini cukup mengejutkan. Padahal teman-teman, yang sedang dilawannya adalah senior-senior, termasuk Pendeta Budi Asali, yang sudah kalian dengar testimoninya dari Pendeta Mel Atok. Seorang pendeta yang benar-benar niatnya belajar dan tidak cari panggung. Saya harus akui, Pendeta Budi Asali ini adalah seorang apologet Kristen yang benar.
Yang benar sampai detik ini ya, kalau besok melenceng saya nggak tahu. Tapi sampai detik ini track recordnya benar. Yang dia lakukan pembelaan iman kepada kekristenan. Itu apologetis Kristen yang benar. Dia belajar benar-benar dan dia punya fondasi, punya data, bukan asal cuap-cuap, bukan modal congor. Ini yang kalian harus tahu, karena banyak sekarang orang yang modal congor, modal data PowerPoint, termasuk Elia Miron alias ini. Kalau bicara penggunaan kata, ya, bagaimana menghibur audiens, bagaimana membuat statement-statement yang enak didengar, Elia Miron jauh di atas Budi Asali. Itu kita akui. Kemampuan komunikasi anak-anak muda sekarang jauh lebih bagus daripada yang tua, yang mungkin lebih kaku ya. Yang bisa dibilang, ya nggak masuk lah dengan kalangan anak muda, karena memang beda zaman, ya beda, tipikalnya, stylenya beda. Elia Miron tahu style anak muda sekarang, jadi lebih enak didengar. Tetapi apakah itu mengartikan Elia Miron yang benar? Ya enggak, teman-teman. Enggak semua yang menyenangkan itu benar. Enggak semua, teman-teman. Hanya karena Elia Miron jago ngomong, artinya dia benar. No! Ini bahaya kalau kalian punya pemikiran seperti itu. Bahaya, teman-teman. Begitu juga dengan di Islam. Kita harus cari ilmu yang benar-benar sesuai dengan Quran. Jangan gara-gara penceramah ini jago ngomong, jago menghibur, jago bikin lawak, padahal ajarannya menyimpang, kita tutup mata. Manusia itu gampang sekali terbawa perasaan. Itulah saya bilang dari dulu, kita tuh kalau mencari Tuhan, gunakan akal budimu. Seperti yang Yesus katakan, kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Akal budi gunakan, jangan bawa perasaan. Karena perasaan naik turun. Hari ini mood saya lagi bagus, saya senang. Ya, lagi banyak rezeki, lagi lancar kerjaan, mood saya senang. Saya dengar siapapun ngomong, saya rasa, oh bagus ini, pendeta ini bagus, oh siapa ini bagus. Padahal itu karena kebawa perasaan. Begitu saya lagi bad mood, lagi banyak masalah, ada penceramah yang bagus, terus saya bilang, ah ini asal ngomong dia. Nggak benar. Kan nggak fair. Itulah gunakan akal budimu, jangan gunakan perasaanmu. Kalau kalian gunakan perasaan, kalian akan melihat Elia Miron bagus, karena apa yang dia sampaikan menyenangkan telinga kalian. Menyenangkan telinga kalian. Elia Miron itu membawa gereja dan orang-orang Kristen Indonesia menuju kebinasaan. Ini saya sampaikan terus terang. Yang pertama, saya sampaikan dengan niat, supaya teman-teman kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, saya tidak ada tendensi kebencian atau niat kebencian kepada teman-teman Kristen. Elia Miron, kita sudah tahu reputasinya. Dan kalian juga sudah tahu bagaimana orang-orang di luar sana mempengaruhi, merusak mentalitas anak bangsa kita dengan doktrin-doktrin dan pengajaran yang ya menyimpang-nyimpang pelan-pelan. Kita lihat orang sekarang ya, menormalisasi yang namanya kejahatan, menormalisasi adab akhlak yang nggak benar. Saya takutnya, berkali-kali saya sampaikan, saya takutnya Elia Miron akan menjadi orang pertama yang membawa gereja dan kekristenan menuju LGBT. Menuju LGBT. Jangan sampai, teman-teman. Oh, tapi dia sudah bertobat. Dari mana kamu tahu? Sekali lagi saya tanya, dari mana kamu tahu Elia Miron benaran sudah bertobat? Cuman di mulut? Cuman di panggung? Apa benar sudah bertobat? Kan begitu. Tidak ada salahnya, hati-hati. Ya, lebih bagus waspada daripada mengobati nantinya. Daripada nanti kalian harus membereskan satu problem yang besar sekali. Ngapain? Mending jaga jarak, hati-hati. Masih banyak pengajar-pengajar bagus di luar sana. Masih banyak pendeta-pendeta yang mengajar dengan niat yang tulus, yang bukan cari panggung. Kalau Elia Miron, kita tahu momentum yang dia pakai. Ini orang jago marketing. Kita harus akui. Saya fair-fairan ngomong ya. Si A hebat di mana? Apa yang dia lakukan? Kalau menurut saya betul, menurut saya memang dia hebat di sana, saya akui. Kemampuan komunikasi Elia Miron di atas rata-rata, di atas Polikarpus yang lain. Dia tahu apa yang menarik. Begitu juga dengan Mikana. Kenapa dia pakai kerudung? Kenapa dia pakai hijab? Kan dia tahu. Itu akan jadi marketing yang bagus. Casingnya bagus. Itu akan menarik banyak perhatian orang. Begitu juga dengan Elia Miron. Dia tahu kelebihan dia. Dia masuk ke Gen Z sekarang.
apalagi dengan tampilannya yang penuh kontroversi, itu akan membuat orang bertanda tanya dan menjadi memperhatikan dia. Dia akan jadi sorotan. Jadi kembali teman-teman, saya memohon teman-teman ini untuk sadar, jangan membuka celah yang dibenci oleh Tuhan. Karena saya yakin agama manapun, mau Islam, Kristen, agama apapun, menolak yang namanya LGBT. Ya, saya nggak tahu ada agama di luar sana yang merestui atau suka dengan LGBT, karena setahu saya nggak ada. Jangan sampai kita buka celah untuk hal itu. Jangan sampai, teman-teman. Jadi, yang masuk-masuk ini nih, mereka pasti ngomong dengan sangat baik, dengan sangat bersahaja, dengan penuh dengan rayuan dan sebagainya. Tapi lihatlah kemana arah yang akan dia bawa. Menuju kebinasaan, teman-teman. Hati-hati. Yang baik-baik ini nggak bagus untuk kesehatan kalian. Yang manis-manis ini nggak bagus. Elia Miron menyampaikan dengan sangat manis. Tetapi kebinasaan di ujungnya, teman-teman. Hati-hati. Hati-hati, teman-teman. Kalian merasa terberkati, merasa enak. Ya iya, karena yang dia sampaikan yang menyenangkan kalian. Yang dia sampaikan hanyalah kata-kata yang kalian rasa, wah keren ini anak muda, oh keren ini, kan gitu. Banyak sekali ajaran Elia Miron yang menyimpang. Banyak sekali pengajaran dia yang sesat. Yang kalian nggak sadar gitu, bahwa yang dia sampaikan sembarangan. Saya sering melihat ya, Polycarpus sebelah itu kalau menyampaikan sesuatu, ngawurnya luar biasa. Termasuk Bililin. Bililin sering sekali bawa-bawa ayat bahasa Ibrani yang artinya dia terjemahkan seenak jidatnya. Cuman karena kalian nggak ngerti, kalian iya-iyakan. Kalau saya sih, aduh, lucu lihatnya. Tapi ya sudahlah. Karena dia bawa datanya juga debat sesama Kristen. Warnanya lawan Tritunggal. Banyak yang sampaikan salah, tapi orang Tritunggalnya juga goblok juga gitu kan. Nggak tahu kalau Bililin pelintir. Ya sudah. Jadi hati-hati teman-teman. Hati-hati. Kalau saya setiap orang ngomong, ya siapapun, termasuk teman saya sendiri. Kalau dia ngomong, saya saring betul-betul. Saya lihat. Ya, saya dengarkan, saya cermati. Saya cari tahu kalau saya nggak tahu. Coba tanya teman-teman. Ya, tanya sama Kores. Kalau mereka ngomong, mereka udah ngomong panjang lebar, yang saya nggak tahu, saya search di Google, saya cari tahu. Benar nggak? Saya cross-check. Saya bukan orang tipikal yang main telan mentah-mentah. Dan saya berharap penonton-penonton yang nonton channel ini jadi penonton yang pintar juga. Jangan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan, jangan telan mentah-mentah apapun yang disampaikan oleh idola kalian, tapi cross-check benar-benar. Ya. Bahkan saya sendiri pun menyuruh kalian cross-check apa yang saya sampaikan, kan? Jadi, kalau kita lihat ya, Elia Miron sejak menjadi pastor di GSJS, tapi sekarang sudah turun, sudah jadi evangelis. Malah dia pakai pastor, karena ditanyakan, di mana sekolahnya? Siapa guru kamu? Tahun berapa tamat? Nggak bisa jawab. Agak kau malu daripada si pendeta Lukus Suntur. Saya pun ini berakhir nggak ada yang akan jadi pendeta, sudah disindir, tapi tetap pakai gelar pendeta sampai sekarang. Elia Miron baru disindir sebentar, sudah sadar diri, langsung berubah menjadi evangelis Elia Miron sekarang. Sebelumnya pastor. Agak lebih tahu diri sedikit. Ya. Agak lebih tahu diri dibandingkan senior-seniornya yang lain. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi ya, buka mata dan cermati baik-baik, belajarlah teman-teman. Dan ini membuktikan bahwa kalian tuh belum final sampai sekarang. Antar pendeta punya pengertian yang berbeda. Antar pendeta saling cakar-cakaran tentang pemahaman teologi. Bukan hanya sekedar curi-curian domba ya. Kalau curian domba, lain cerita. Kita harus bisa bedakan. Kalau memang lagi curi-curian domba, rebutan domba, saya akan sampaikan, oh ini lagi rebutan domba. Tapi ini enggak. Ini mereka saling membidat-bidatkan karena punya pemahaman yang berbeda. Siapa yang benar? Ya menurut saya dua-dua salah. Karena apapun ceritanya yang benar hanya Islam. Sekali lagi, ini sudut pandang Islam ya. Dari sudut pandang Islam hanya kita yang benar. Mereka tetap salah. Mau siapapun yang ngomong, bahkan sekelas paus sekalipun. Itu salah dari kacamata kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.